Halo Bujang. Wih. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya ya biasalah, channelnya Zomblo friendly banget. Oh iya, berhubung kemarin kita udah ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kali ini aku bakal ngasih alur cerita anime yang ada unsur-unsur perjuangannya, yaitu berjudul Konosubarashi Seikai ni Suku Fukuo, atau biasa kita sebut sebagai Konosuba. Dan anime ini dirilis pada tahun 2016. Mungkin nanti bakal ada yang protes ya. Emang di mana sih unsur perjuangannya? Hei Anda yang belum tahu aja Bujang. Kalau MC-nya ini sangat menginspirasi sekali gitu dalam hal apapun. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Sebelum itu, biasalah jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah warnanya abu-abu itu udah mantep bet. Ya udah kalau gitu kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, diperlihatkan seorang hikikomori plus otaku bernama Sato Kazuma. Dia ini bakal pergi keluar rumah untuk membeli barang limited edition dari sebuah game yang cukup populer. Pas siangnya, akhirnya Kazuma berhasil mendapatkan barang limited itu dan bersiap untuk balik ke rumahnya. Cuma di perjalanan, Kazuma melihat ada Ciwi yang pengen ditabrak oleh truk. Lalu dengan heroiknya, Kazuma mendorong Ciwi tersebut biar nggak ditabrak. Alhasil pastinya kalian yang awal-awalnya nonton anime ini beranggapan kalau si MC meningsoinya dengan cara keren. Oh tidak begitu Bujang. Makanya ya kita lanjut nih. Setelah itu Kazuma tersadar di alam baka dan bertemu dengan Dewi Sableng bernama Aqua. Kazuma di situ menanyakan tentang Ciwi yang pernah ia tolong, apakah selamat atau enggak. Terus jawaban dari si Aqua malah membanggongkan bet, di mana dia mengatakan kalau yang dilihat oleh Kazuma sebenarnya adalah sebuah traktor bukan truk. Ya pastinya Ciwi tersebut selamat walaupun luka gara-gara kedorong sama si Kazuma. Dan Kazuma ini meningsoinya bukan karena heroik, melainkan cuma shock melihat hal itu. Sedih sekali bukan? Lalu Aqua menawarkan dua pilihan, yaitu bisa ke surga cuma jadi bosen atau reinkarnasi di dunia baru. Ya bisa kita sebut juga isekai. Karena Kazuma ini suka sama game, jadinya dia pasti memilih isekai. Kemudian Aqua memberikan kemudahan dengan bakat dan senjata macam Lord Toya. Kalau kalian belum tahu Lord Toya, nih di atas ku kasih linknya. Wanjay promotion. Tapi pas Kazuma lagi milih-milih senjata, ada Aqua yang cerewet bet kayak ciwi-ciwi pengen seblak. Ya karena udah gedek banget, Kazuma pun memilih Aqua buat pergi bareng sama dia. Aqua yang salah dengar malah iyain aja. Lalu Dewi pengganti datang dan mengatakan kalau Aqua pengen balik lagi, dia harus ngalahin Raja Iblis dulu. Terus habis itu mereka berdua berteleport ke isekai. Scan berpindah ke dunia baru, di mana diperlihatkan Aqua yang gak terima dibawa ke tempat tersebut. Kemudian Kazuma menyarankan untuk pergi ke guild terlebih dahulu. Setelah sampai di guild, mereka pun mencoba untuk menjadi petualang. Tapi ternyata harus bayar dulu. Habis itu mereka berdua bisa dapetin duit dari hasil ngemis Aqua dan mendaftar di guild. Lalu Kazuma mendapatkan kartu ID-nya, walaupun gak ada yang nonjol, cuma keberuntungan ama pintar aja. Sedangkan Aqua malah sebaliknya, punya sihir yang OP, cuma rada sableng dikit. Pagi harinya petualangan mereka pun dimulai. Tapi mereka berdua harus kerja lembur sebagai kuda dulu, karena emang gak punya duit. Singkat aja, Aqua mengatakan kalau nanti mereka berdua bakal mengambil quest dari guild biar dapat penghasilan tambahan. Lanjut, besoknya Kazuma bersama Aqua mengambil quest pertama mereka, yaitu disuruh untuk ngalahin 5 ekor kodok titan. Tapi Aqua di situ kayak badak glory, kebanyakan bacot, sehingga dia malah dimakan oleh salah satu kodok yang ngejar si Kazuma. Lalu Kazuma yang melihat itu langsung menyelamatkan Aqua.
Setelahnya, Aqua yang gak terima dirinya ternodai oleh sang kodok mencoba menyerang kodok lainnya. Dengan menggunakan bogeman 4646 stack, hasilnya ya nggak ada damage, malah enak. Jadinya si Aqua dimakan lagi dan Kazuma harus nyelamatin juga. Kemudian saat di guild, Aqua menyarankan Agam merekrut anggota baru supaya bisa membuat party. Tapi pas udah memasang poster perekrutan, malah nggak ada yang masuk sama sekali. Cuma tiba-tiba datang penyihir bocah bernama Megumin yang meminta bergabung dengan party Kazuma karena udah nggak ada lagi party yang mau merekrut si Megumin ini. Kazuma lalu melihat kartu ID milik Megumin dan ternyata boleh juga kekuatan sihirnya. Ya walaupun belum tahu aja sih sebenarnya dia. Setelah itu mereka bertiga mencoba ngalahin 3 kodok titan yang tersisa. Sekalian si Megumin mencoba trial untuk nunjukin kekuatannya. Aqua di situ kembali langsung nyerang aja itu kodok dengan memakai kekuatan barunya. Tapi ya sama aja bujang, dia malah dimakan lagi. Di sisi lain, Megumin udah ngumpulin semua energi sihirnya. Terus habis itu menggunakan sihir yang dinamai explosion atau ledakan. Dan ledakannya itu keren plus gede bet, sehingga lenyaplah kodok tersebut sekali serang. Tapi tiba-tiba satu kodok lagi muncul gara-gara ledakan itu. Kazuma lalu meminta untuk mundur dulu. Cuma si Megumin malah tepar karena dia mengatakan kalau sihir ledakan tersebut penggunaan mananya boros banget. Jadinya satu hari cuma bisa dipakai sekali. Dan dimakanlah Megumin sama kodok titan, sehingga kembali lagi Kazuma lah yang menyelamatin mereka berdua. Sekaligus misi ngalahin kodok selesai. Sorenya dengan terpaksa Kazuma menerima Megumin sebagai anggota baru dari partinya. Pas berada di guild, Kazuma didatangi oleh kesatria Chiwi bernama Darkness yang meminta bergabung partinya Kazuma. Dikira si Darkness ini Chiwi normal, tapi ternyata malah Chiwi ngesangan yang rada-rada juga. Ya, dia masokis berat. Keesokannya Kazuma ingin mencoba mempelajari sihir dengan dibantu oleh Chiwi bernama Chris. Chris di situ ngasih tahu sihir steal, yaitu sihir yang bisa mengambil suatu barang. Kazuma pun mencoba mempraktekannya dan alhasil gelo sekali. Kazuma malah mengambil CD milik Chris, terus diputer-puter kayak nggak ada merasa salah gitu. Singkat aja ada pengumuman yang meminta semua para petualang untuk berkumpul di gerbang depan, karena ada sekelompok kubis atau kol terbang yang bakal melewati kota. Ya bisa disebut panen lah istilahnya. Akhirnya semua kol tersebut pada mati akibat terkena sihir ledakan Megumin. Lalu pas di guild lagi, Kazuma ngiyain aja si Darkness masuk ke partinya. Lanjut. Setelah itu Kazuma dapat membeli baju plus senjata baru dari duit hasil ngambilin kol kemarin. Terus Kazuma nganterin Megumin latihan sihir ledakan agar makin rapi aja. Dan latihannya menargetkan sebuah kastil kusem yang mereka belum tahu di situ ada penghuninya apa kagak. Tapi tetap digas aja lah. Beberapa hari kemudian para petualang disuruh untuk ke gerbang depan lagi karena bakal ada penyerangan dari salah satu bawahan Raja Iblis bernama Dulahan atau Verdia. Dia ke situ karena kesel tempat tinggalnya dirusuhin mulu tiap hari. Nah, tempat tinggalnya ini adalah kastil yang selalu jadi penargetan ledakan si Megumin. Megumin di situ merasa harus bertanggung jawab dan mulai menantang Dulahan. Ya karena emang ditantang jadinya Megumin hampir terkena sihir kutukan. Untungnya ada Darkness buat ngebadanin, tapi malah Darkness yang terkena sihir kutukan itu. Terus Dulahan mengatakan kalau kutukannya pengen lepas, Megumin mau gak mau harus ke tempatnya. Cuma sebelum OTW ke kastil, Aqua akhirnya ada gunanya juga, yaitu berhasil mengangkat kutukan Dulahan dengan sihirnya. Setelah kejadian itu, mereka berempat mengambil quest memurnikan sungai supaya nggak ada monster summon di situ. Awalnya sih masih fan-fan aja ya, nggak ada gangguan selama beberapa jam. Tapi tiba-tiba para om-om buaya pada datang pas ngelihat ada Chiwi bening di kurungan. Pada akhirnya Aqua berhasil memurnikan airnya walaupun rada trauma. Pas pulangnya, party Kazuma bertemu dengan seorang petualang yang merupakan reinkarnasi juga macam Kazuma yang bernama Mitsurugi Kyoya. Tentu aja Kyoya mengenal Aqua sebagai Dewi karena kan pas meningsoi juga dia diurus administrasi ke isekainya sama si Aqua ini. Sesudah Kyoya mendengar cerita awal kenapa Aqua bisa berada di isekai,
Dia jadi pengen mengajak Baiwan Kazuma supaya bisa bertanggung jawab. Cuma karena Kazuma ini udah paham betul, jadinya Kazuma lah yang menang atas Baiwan itu. Besoknya kembali ada pengumuman untuk meminta para petualang berkumpul di gerbang depan karena Dullahan malah balik lagi ke kota. Dan Dullahan mempunyai alasan yang sama kenapa dia balik lagi ke kota. Karena kastilnya dijadiin penargetan ledakan oleh si Megumin sama Aqua. Terus di situ Dullahan terkejut terheran-heran kok Darkness masih hidup gitu. Padahal udah kena genjutsu miliknya. Lalu Aqua mencoba menggunakan sihirnya. Ya bisa kita lihat si Dullahan malah kelabakan kayak cacing kepanasan. Karena gak terima Dullahan memanggil mayat hidup buat menghabisi mereka semua. Tapi ternyata para pasukan mayat hidup itu cuma mengejar Kazuma sama Aqua. Kemudian dengan strategi Kazuma, semua mayat hidup musnah terkena ledakan dari Megumin. Setelah itu, kali ini Dullahan yang maju untuk menghadapi mereka. Terus Kazuma melihat kalau kelemahan Dullahan adalah air, jadinya dia meminta Aqua menggunakan sihirnya. Ya cuma buset, ternyata malah ngesumon tsunami yang gede bet wanjay. Setelah itu Dullahan masih belum meningsoy dan dia bakal melakukan serangan terakhir. Tapi Kazuma memakai strateginya, yaitu dengan mengambil kepala Dullahan. Lalu malah dimainin kayak main bola pisan. Akhirnya dengan sihir Aqua Dullahan dapat dikalahkan. Abis itu besoknya party Kazuma mendapatkan hadiah 300 juta yang membuat mereka auto sultan. Cuma mereka harus membayar kerugian gerbang yang hancur terkena air tsunami dari Aqua kemarin. Plus masih ngutang sekitar 40 juta lagi. Singkatnya, party Kazuma mengambil quest berburu peri salju karena kan emang lagi miskin gitu ceritanya. Awal-awal sih emang fine-fine aja, easy bet. Tapi tiba-tiba datang Lord para peri salju itu, bisa kita sebut sebagai Fuyu Shogun. Kemudian mereka di situ kesusahan buat menghadapi Fuyu Shogun karena emang terlalu OP parah. Aqua lalu meminta mereka semua minta maaf, tapi Kazuma yang tiba-tiba memegang senjata langsung terkena tebasan. Sekian berpindah di alam baka, di mana Kazuma kali ini bertemu dengan Dewi bernama Eris. Terus menawarkan Kazuma untuk reinkarnasi ke Jepang lagi. Kazuma yang mendengar itu ingin kembali ke Jepang, cuma perasaannya berbanding terbalik sama kemauannya. Sebelum OTW terdengar suara Aqua yang udah nyambungin badan sama pala Kazuma lagi dan menyuruhnya untuk kembali ke Isekai. Jadinya Kazuma bisa sadar lagi ke dunia itu. Lanjut, beberapa hari kemudian Kazuma beserta Aqua pergi ke sebuah toko untuk mempelajari sihir. Di situ mereka berdua bertemu dengan penyihir bernama Whis. Ya walaupun udah kenal lama sih sebenarnya. Lalu Kazuma mendapatkan sihir baru yaitu transfer energi. Sorenya party Kazuma mendapatkan misi untuk bisa menetralkan rumah yang katanya ada setannya. Dan dijanjiin kalau bisa menyelesaikan mereka dapat menempati rumah itu. Pas malam terjadilah hal yang supernatural sekali, di mana Kazuma sama Megumin malah dikejar-kejar sama setan boneka. Untung aja ada Aqua yang baru aja berhasil menetralin para boneka itu. Setelahnya saat mereka diguil terkuak kalau para setan mendiami rumah tersebut gara-gara Aqua memakai sihir segel sembarangan di kuburan. Singkat aja Kazuma dan temannya pergi ke toko yang menyajikan mimpi indah bagi kaum pria puber, yaitu ya kalian tahu sendirilah. Tapi maaf nih, karena para sukubusnya agak seksoi bet jadinya agak sensor ya. Pokoknya si Kazuma ini setelah nanya-nanya akhirnya mesen juga. Terus di rumah Kazuma rada nyombong dikit, gak mau terlalu madang banyak-banyak karena nanti takut kelelep tidurnya. Kemudian saat di kamar mandi Kazuma ini udah mulai ngantuk dan tanpa sadar dia pun tidur. Pas bangun Kazuma mikir kalau dia sekarang berada di mimpi basahnya. Dan Darkness yang gak tahu ada Kazuma di situ langsung masuk aja. Oh iya, by the way untuk Darkness-nya ini gak aku kasih lihat karena bahaya lah Jang. Buset, mulai lihat aja ente. Tapi tiba-tiba terdengar suara Aqua yang katanya berhasil menangkap penyusup. Saat dilihat sama Kazuma, ternyata itu adalah sukubus pesanannya. Jadi memang kejadian di kamar mandi sama Darkness adalah real life, bukan mimpi. Kazuma yang merasa harus bertanggung jawab mencoba meminta agar sukubus kawaii itu kabur, biar dia yang bakal melawan mereka bertiga. Ya bisa kita lihat walaupun sukubusnya berhasil kabur,
Cuma Kazuma harus terkena demek bogeman dari teman-temannya. Lanjut, besoknya ada pengumuman tentang quest berbahaya, yaitu bakal datang benteng berjalan atau disebut sebagai destroyer yang bakal jalan ke arah kota. Singkat aja, benteng itu pun muncul. Aqua lalu dengan sihirnya mampu menghancurkan shield dari makhluk tersebut, dan sisanya bakal di finishing oleh Megumin sama Whis dengan sihir ledakan. Cuma itu belum cukup, walau udah kalah sih sebenarnya. Tapi ada bom waktu yang bakal meledak. Akhirnya mereka menemukan inti dari benteng tersebut. Terus Kazuma diminta oleh Whis buat mentransfer energinya. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai realita, macam Kopi Good Day. Panjai. Dikira bakal lewat nyosor gitu mentransfernya. Buset, ternyata malah diserap gitu sampai kering. Tapi pada akhirnya Whis mampu menteleport sesuai arahan Kazuma. Ya walaupun nggak tahu itu teleportnya kemana. Cuma ada lagi nih masalahnya, padahal udah dipindahin intinya tetap aja gitu mau meledak. Kazuma lalu mempunyai rencana, yaitu menyalurkan energi Aqua kepada Megumin biar bisa menggunakan sihir ledakan lagi. Setelah itu Megumin langsung ngejeder aja itu benteng dan pastinya hancur sudah. Terus anime ini ditutup dengan scan beberapa hari kemudian setelah kejadian benteng berjalan itu. Kazuma mengira dia bakal mendapatkan hadiah yang mantep pisan. Cuma pas sampai di guild, dia malah ditangkap gara-gara salah ngasih koordinat inti benteng kemarin, yang akhirnya meledak menghancurkan kediaman kerajaan. Ya tentu sangat sedih sekali bagi seorang tokoh utama. Dan cerita pun selesai. Oh watah, akhirnya alurnya selesai juga. Gimana, mau dilanjutin ke next season apa enggak nih? Aku masih tergantung para viewerku aja gitu. Jadi kalian nanti tinggal komen aja. Oke? Oke. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, tapi kalau kalian gak suka ya gak apa-apa sih, dislike aja. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus supaya aku makin semangat buat kontennya dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.